Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 224111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Apa sih pengertian dari manajemen piutang? Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan kepada perorang atau badan yang ditimbulkan dari perjualan barang atau jasa secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, akan tetapi menimbulkan piutang langganan dan barulah kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk atau cash inflows yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dan ada bagian-bagian piutang. Secara umum, piutang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha atau transaksi yang paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang, dagang, atau jasa secara kredit. Piutang dicatat dengan mendebitkan akun piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek seperti 30 hari atau 60 hari. Dan yang kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih atau notice receivable adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Dan yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihnya lebih dari 1 tahun, maka aktiva ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan dengan judul investasi. Piutang lain-lain ini meliputi dengan piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan suatu perusahaan. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Maka makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, membesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Dan yang kedua yaitu syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Dan yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau bagian kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Semakin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing langganan, maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Dan yang keempat yaitu kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam mengumpulkan piutang secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan piutang ini secara aktif mempunyai pengeluaran yang lebih besar untuk membiayai kegiatan pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang menjalankan secara pasif. Dan yang kelima yaitu kebiasaan membayar dari para pelanggan. Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan yang didapatkan dengan cash discount, dan ada sebagian pelanggan yang tidak menggunakan kesempatan tersebut.
Perbedaan cara pembayaran ini tergantung dengan cara penilaian mereka terhadap dana yang lebih menguntungkan antara kedua hak tersebut. Dan ada beberapa manfaat manajemen piutang. Yang pertama yaitu meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasiannya yang baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Dan yang kedua yaitu mengurangi resiko kecurangan. Salah satu sumber resiko kecurangan berasal dari tidak dilunasinya semua tagihan piutang. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya pihak perusahaan dalam memilih pelanggan, yang mana dalam hal ini pelanggan ternyata tidak mampu membayar tagihan tersebut. Tapi dengan adanya manajemen piutang yang baik, maka Anda akan bisa menekan risiko kecurangan yang terjadi di dalam penjualan. Dan yang ketiga yaitu membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat lainnya dari pengelolaan manajemen piutang yaitu dengan masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yang mana penjualan yang dilakukan dengan secara kredit adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan laba. Dan ada penilaian resiko kredit dan penyaringan para langganan. Resiko kredit itu apa sih? Resiko kredit adalah resiko yang mengalami tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Dan sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan, maka perusahaan perlu mengadakan evaluasi resiko kredit dari para pelanggan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penyaringan para pelanggan yaitu dalam rangka usaha preventif untuk memperkecil resiko tertunda atau tidak. Terkumpulnya piutang yang tidak diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pertama-tama, dalam hubungan ini haruslah ditentukannya lebih dahulu batas risiko yang ditanggung perusahaan yang akan disediakan sebagai cadangan piutang. Dan yang kedua yaitu penyelidikan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang ketiga yaitu mengadakan klasifikasi dari para pelanggan berdasarkan resiko pembayarannya. Dan yang keempat yaitu mengadakan seleksi dari para pelanggan. Kredit hanya diberikan kepada pelanggan yang berada pada golongan yang kurang dari batas resiko. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.